Shalom, Bapak. Sekali lagi, shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Apapun keadaan kita bersyukur kita ada di sini. Bapak, Ibu, semua saudara ikut secara online, kapanpun dan dimanapun. Kita semua dalam keberadaan sebagaimana kita ada karena kasih karunia Tuhan. Amin, amin ya. Tuhan Yesus berkati kita semua. Hari ini, hari Minggu yang kedua setelah Paskah. Kita baru 1 minggu meninggalkan peringatan Paskah, dan walaupun kita meninggalkan momen tanggalnya, tapi Paskah itu terus hadir dalam hidup kita. Kita hidup dalam kebangkitan Kristus yang mempengaruhi seluruh hidup kita. Berkaitan dengan peristiwa 1 minggu setelah Paskah, saya akan mengajak kita untuk berbicara atau mendengarkan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan di sekitar peristiwa Paskah. Kalau saya bertanya saya awali dengan satu pertanyaan dan satu cerita, kisah nyata. Ya. Kalau saya bertanya kepada Bapak, Mama, dan saudara semua, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kira-kira kita jawab apa? Minggu lalu kita memperingati Paskah ya, kebangkitan Kristus. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Yang jawab benar pulang dapat makan siang, yang jawab salah pulang belajar ulang firman Tuhan. Ada yang mau menjawab? Hadiahnya makan siang gratis di rumah masing-masing. Ya, jawabannya adalah A atau B. A dan B-nya benar menurut firman Tuhan. Yesus bangkit dari kematian dan dia dibangkitkan dari kematian. Kenapa bisa begitu? Saya menyebut 2 ayat firman Tuhan, itu Bapak bisa buka dan baca sendiri ya. Matius 28 ayat 6. Matius 28 ayat 6 itu pemberitaan firman Tuhan yang pertama setelah kebangkitan Yesus oleh malaikat yang ada di kubur Yesus saat itu. Dia katakan bahwa ia telah apa? Ia telah bangkit. Berarti Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan? Dia bangkit sendiri, ia telah bangkit. Itu yang pertama. Yang kedua dalam Kisah 3 ayat 15. Kisah pasal 3 ayat 15 dikatakan bahwa demikianlah ia, ya, Yesus Kristus, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi apa? Allah telah membangkitkan dia. Kenapa pernyataan ini penting? Allah telah membangkitkan dia. Kalau Yesus bangkit sendiri, bukti bahwa dia Allah. Maut tidak bisa menguasai dia. Kenapa? Karena kematiannya bukan karena maut, tapi dia menyerahkan dirinya. Dalam cerita di atas kayu salib, ia menyerahkan dirinya lalu mati. Ia menyerahkan nyawanya. Dia berkata kepada Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Maut tidak berkuasa apa-apa atas dia. Bahkan kematiannya orang heran. Sebelum, biasanya kan supaya mayat itu tidak terpajang lama lah begitu, mereka harus bunuh, mereka harus patahkan kaki supaya mati. Saat sampai kepada Yesus, Yesus sudah mati. Orang-orang tidak berkuasa terhadap dia. Dia menyerahkan dirinya. Ya, sama juga dengan kita, pengikutnya. Maut tidak berkuasa atas kita kalau kita adalah milik Kristus. Nah, yang kedua, kenapa Allah membangkitkan dia? Ini berkaitan dengan tuduhan kepada Yesus bahwa dia menghujat Allah dan dia menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti Allah tidak berkenan kepada dia. Jadi orang-orang Yahudi membunuh Yesus selain kebencian, selain iri hati, karena mereka bilang, kamu menghujat Allah. Pada pengadilan di hadapan Hanas dan Kayafas, waktu mereka tanya, apakah engkau Mesias? Apakah engkau anak Allah? Dia bilang apa? Kamu sendiri telah menyatakannya. Nah, atas itu mereka bilang, kita butuh bukti apa lagi? Dia sendiri sudah menghujat Allah, salibkan dia. Nah, kalau Allah membangkitkan Yesus, berarti Allah berkenan kepada Yesus. Ini fakta yang sangat penting. Ya. Yang kedua, ada sebuah kisah nyata. Ini di Timur Tengah peristiwanya. Satu kali ada seorang bapak, dia melihat seorang pendeta. Dia juga belum kenal pendeta ini, tapi dia lihat ciri-cirinya seperti pendeta. Mungkin dia lihat dari jubah yang dipakai. Lalu dia lari ketemu dengan pendeta ini dan dia cerita. Dia cerita dan dia minta pendapat dari pendeta ini. Apa pendapatmu tentang peristiwa yang saya alami? Kalau orang ini bercerita, kami ada di satu gereja di Timur Tengah, kami sedang beribadah,
Tiba-tiba masuk gerombolan orang-orang garis keras, mereka masuk dan tembak semua orang yang ada dalam gedung gereja itu. Semuanya lari berhamburan kemana-mana selamatkan diri. Bapak ini dia lari dengan anaknya laki-laki, anak yang tunggal, anak satu-satunya. Mereka lari, lalu anak ini berlari mendahului dia punya bapak menuju pintu keluar. Di pintu keluar, anak ini berlari sekencang-kencangnya, tiba-tiba satu orang berhadapan dengan dia, langsung arahkan senjata kepada anak ini. Bapak ini masih berapa meter dari anak itu, dan dia berharap itu hanya sebuah mimpi. Dia berharap tidak terjadi apa-apa. Dia berdoa berkali-kali berharap, Tuhan tolong, ini hanya sebuah mimpi dan anak saya akan baik-baik saja. Tapi di depan mata bapak itu, anak ini tembak dan mati saat itu. Lalu orang tua ini, bapak ini tanya kepada pendeta, apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya bisa tetap percaya kepada Tuhan? Dan pendeta ini speechless, tidak bisa omong apa-apa. Bapak-Bapak saudara, itulah cerita-cerita di sekitar hidup kita. Kita percaya kepada Yesus, dia telah bangkit dari kematian, dan dia dibangkitkan oleh Allah karena Allah berkenan kepada dia. Makanya Tuhan waktu Yesus dibaptiskan dikatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Gitu. Tapi ada fakta dalam hidup kita yang membuat kita begitu mudah kecewa. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa saya sudah melayani? Kenapa saya sudah beribadah? Kenapa saya berusaha berbuat baik kepada semua orang, tapi ini yang saya terima? Saya punya harapan seperti ini. Dan fakta dalam hidup kita, realita dalam hidup kita, seringkali kita kecewa karena harapan kita terlalu tinggi. Harapan itu tidak cocok dengan kenyataan. Jadi kita seperti hidup di dalam mimpi-mimpi di atas melayang-layang, tapi kita tidak membumi. Kita sangat berharap, tapi kita menolak kenyataan yang kita hadapi. Itu seringkali buat kita kecewa. Nah, hari ini saja kita untuk berbicara sekitar tema tinggal sertaku. Abide in me, abide with me. Ya. Tinggal sertaku. Sebelum kita masuk pada pembacaan firman Tuhan, saya mau sedikit jelaskan tentang kenapa tema ini. Ya. Abide in me dan abide with me. Saya minta maaf, ditulis dalam bahasa Inggris sengaja untuk saya mau menjelaskan itu. Begitu. Abide in me itu satu kalimat yang sangat terkenal dari perkataan Yesus. Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, abide in me and I in you. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sebuah makna konteks rohani yang sangat mendalam. Tinggal itu bukan sekedar percaya, tinggal menetap, melekat erat. Gitu. Yesus kasih contoh seperti, di dalam Yohanes 15 juga Yesus kasih contoh seperti apa, pokok anggur dan rantingnya. Ranting itu kalau terlepas putus dari pokok anggur, dari batangnya, dia tidak ada gunanya. Dia harus melekat erat. Dan yang bekerja untuk menghasilkan buah bukan ranting. Yesus katakan, kamu ranting. Yang bekerja aktif menghasilkan buah itu bukan ranting. Kita yang belajar pertanian dulu kita tahu. Tapi akar dan batang, dia bekerja akar, cari semua sumber-sumber di mana-mana itu, alirkan ke batang, batang alirkan ke daun, masak dan segala macam, terjadi pembuahan. Dan kita kadang-kadang merasa, Tuhan saya sudah capek, saya sudah lelah. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang bekerja. Rohku yang bekerja di dalam kamu. Ini salah satu alasan, jangan pernah kita sombong di hadapan Tuhan. Nanti kita kecewa. Bukan kamu yang bekerja. Kamu cukup abide in me and I in you. Melekat erat kepadaku. Tinggal, jangan sekedar percaya. Melekat erat, berdiam lama-lama, belajar firman Tuhan. Serahkan hidupmu kepada pimpinan Tuhan. Tuhan yang bekerja. Tadi lagu kita nyatakan, dan esensi inti hakiki dari kekristenan adalah semua karena anugerahnya. Saya bisa percaya karena anugerahnya. Saya bisa bertobat karena anugerahnya. Pikiran saya berubah karena anugerahnya. Hidup saya berubah karena anugerahnya. Semua orang di dunia ini dalam kekristenan yang pernah bersaksi bahwa hidupnya berubah, dia dari kejahatan dan dia tidak buat apa-apa, Allah yang menangkap dia. Setelah Allah menangkap dia, timbul kerinduan yang mendalam untuk mencari Tuhan. Sehingga kita bertanya sungguh-sungguh, kalau kita tidak berkobar-kobar mencari Tuhan, ada yang salah dengan iman kita. Semua orang kita tahu ya, Bapak-Bapak semua. Semua orang yang jatuh cinta tahu bahwa dia tidak bisa mengekang dirinya kalau dia jatuh cinta sungguh-sungguh. Karena cinta kasih itu dia bersifat supranatural. Sesuatu yang supranatural masuk dalam kita. Kita akan orang bilang, lu kayak orang gila gitu. Akan berkobar-kobar, tidak bisa tahan.
Semua yang di luar akal kita lakukan demi kasih itu. Kalau Roh Kudus sudah bekerja pada kita. Rasul Paulus kita tahu ceritanya. Dia pembunuh, bukan pembunuh orang biasa, pembunuh orang Kristen. Yesus sampai bilang, kenapa kau aniaya aku? Saya salah apa dengan kamu? Setelah Roh itu bekerja dalam diri dia, dia rela. Saya tahu, seorang nabi pernah bernubuat tentang Paulus. Kamu menuju Roma, kamu mati. Dia bilang, saya pergi. Dia sudah tahu penderitaan. Bahkan dia bilang kepada jemaat-jemaat, penderitaan dan salib menanti saya di depan. Saya pergi. Nah, sekali lagi, ini koreksi yang serius dalam diri kita. Seberapa kita sungguh-sungguh abide in Christ gitu. Melekat erat, tinggal tetap dalam Kristus. Apakah hanya sebuah persoalan masalah kekecewaan buat kita jauh dari Kristus? Begitu murahan iman kita. Sangat murahan. Orang Kristen menerima kemurahan Allah tapi hidupnya tidak murahan. Orang Kristen, bukti orang Kristen tidak murahan karena dia menjadi sasaran iblis. Iblis mengejar dia karena di dalam dia ada harta yang berlimpah-limpah, ada hidup kekal yang iblis mau rampas. Orang lihat kita miskin melarat dalam segala hal yang bersifat performa penampilan, tapi di dalam kita ada darah yang mahal, Yesus Kristus. Yang tidak bisa digantikan apapun. Minggu lalu saya katakan seperti nyanyian ibu-ibu, kaum wanita, jangan tukar Yesus. Di ujung hidupmu kamu akan menyesal kalau kamu tukar Yesus. Kita merasa bahwa dalam hidup kita ini kita punya free will, punya banyak pilihan, kehendak bebas silakan, tapi di akhir hidupmu kamu tidak punya kehendak bebas. Ketika Yesus memanggil kamu, pulanglah hai anakku, debu kembali jadi debu, kamu tidak punya pilihan. Tidak ada free will dalam cerita itu. Selesai. Ya, selagi kita hidup di bumi ini punya pilihan, pilihlah berjalan bersama Kristus. Yang kedua, abide in me, abide with me. Kalau abide in me punya konteks rohani, melekat erat dalam Kristus, abide with me, itu punya sisi kemanusiaan, kelemah lembutan, dan juga ada sisi supranaturalnya, spiritualnya. Dalam Lukas 24 ayat 29, Lukas 24 ayat 29, nanti ini akan jadi ayat bacaan kita. Di situ cerita tentang Kleopas dan temannya berjalan menuju ke Emmaus, dan sampai di rumah di Emmaus, mereka bilang kepada Kristus, walaupun saat itu mereka belum tahu itu Yesus, mereka bilang, abide with us. Tinggal bersama-sama dengan kami. Tinggal bersama-sama dengan kami, kalau di dalam doa, itu kita kira-kira katakan kepada Tuhan Yesus, tinggal bersamaku, jangan tinggalkan aku, temanilah aku. Jadilah teman seperjalananku dalam hidup ini, karena hidup ini tidak mudah, di depan ada penderitaan dan salib yang menanti. Berjalan bersama denganku Tuhan. Jangan biarkan aku sendiri. Alasan Kleopas dan temannya, malam sudah mendekat. Hidupku sudah menuju kepada terbenamnya matahari. Aku kesendirian dan kesepian Tuhan. Abide with me, abide with us. Tinggal bersama denganku. Mari kita baca Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Sengaja saya pilih ayat ini kita baca semua supaya kita bisa tahu urutan ceritanya. Bagi Bapak Mamo Saudara yang sudah tahu cerita ini, anggaplah ini sebuah penyegaran mengulang kembali. Bagi yang belum sempat baca kisah ini, semoga cerita ini, firman Tuhan ini menjadi kisah yang menginspirasi dan mengubah hidup kita. Lukas 24 ayat 13 sampai 35, kita akan saling baca bergantian dua ayat, saya baca 2 ayat, Bapak Mamo Saudara sambung ayat 34 dan seterusnya ya. Lukas 24, 13, 35, seperti ini kata firman Tuhan. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Bercakap-cakap, bertukar pikiran. Datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret. Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami.
Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dan seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Amin, amin. Demikian firman Tuhan. Saya ulangi ayat 24 dan 29 dari bacaan kita tadi. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Abide with us." Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Ada seorang pendeta bernama Francis Light. Ya. Dia sangat bertekun dalam pelayanannya. Tapi satu waktu dia menderita penyakit TBC. Ini berapa ratus tahun yang lalu ya. Dan dokter menyarankan agar pendeta ini istirahat dari pelayanannya. Dan dia setuju istirahat. Dan dia melakukan satu pelayanan atau khotbah yang terakhir sebelum dia istirahat. Dia ambil dari bacaan yang tadi kita baca. Lukas 24 ayat 13-35. Dan setelah pelayanan itu, dia ingin membuat satu lagu. Dan dia masih kesulitan untuk membuat melodinya. Dia cuma membuat syair lagu itu dari bacaan ini. Dan syair lagu yang terkenal yang berjudul "Tinggal Sertaku". Kalau mungkin kita pernah tahu lagu "Tinggal sertaku, hari telah senja". Dia baru sampai kepada syair itu, lalu dia berpikir siapa yang bisa bantu buat melodinya. Dia mencari seorang yang dikenal namanya William Henry Monk. William Henry Monk ini seorang penulis lagu Kristen yang sangat terkenal. Dan dia baru saja membuat satu lagu, tapi belum ada syairnya. Dia hanya dapat melodinya yang berjudul "Eventide". Eventide itu cerita tentang menjelang sore gitu, menjelang malam gitulah. Dan pendeta ini, Light ini, dia berikan kepada William Henry, "Tolong buatkan lagu untuk saya, Tinggal Sertaku." Jadi dia ambil syair itu, dia masukkan ke dalam melodi Eventide tadi, menjadilah lagu "Tinggal Sertaku". Tapi William Henry Monk baru saja mengalami kedukaan karena putrinya yang umur 3 tahun meninggal dunia. Jadi lagu ini, dia berkisar di antara kematian dan penderitaan. Dan lagu itu menjadi sangat terkenal sampai ratusan tahun, sampai gereja sekarang terus menyanyikan "Tinggal Sertaku, hari telah senja. Gelap makin turun, Tuhan tinggallah." Nah, banyak dari kita, Bapak Mama Saudara semua, ketika kita sering dengar kata-kata ini ya, ketika orang sukses itu banyak sekali orang yang dekat dengan dia. Tapi ketika dia tidak punya apa-apa, dia mulai kesepian. Kita juga sering mendengar orang bilang begini, satu orang tua itu bisa merawat dan membesarkan 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat satu orang tua. Orang berusia makin tua, dia mulai kesepian.
Anak-anaknya mulai tinggalkan dia. Orang-orang dekatnya mulai tinggalkan dia. Bukan mungkin bisa saja satu sengaja meninggalkan, yang kedua mungkin sibuk dan segala hal terjadi. Kesepian mulai melanda orang-orang yang makin lanjut usia. Kesepian mulai melanda orang-orang yang punya penderitaan, pergumulan hidup. Dan di tengah-tengah kesepian itu, marilah kita katakan, abide with us, Lord Jesus. Tinggal sertaku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Temani aku di dalam masa-masa perjalanan di mana aku mulai sendirian. Dan bukankah ketika ajal menjelang kita, kita benar-benar kesendirian. Kita sepi sendiri. Tuhan menuntun kita dan dia mengatakan, kamu tidak berjalan sendiri. Ketika Kleopas dan temannya berjalan di dalam pergumulan hidup, Yesus sengaja datang menemani mereka. Lalu firman Tuhan tadi jelas-jelas katakan, Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Walaupun mereka tidak tahu itu Yesus. Yesus berjalan bersama-sama dengan mereka. Siapakah Kleopas dalam cerita itu? Ya. Kalau kita baca, baca di dalam 12 murid Yesus yang menjadi rasul, kita tidak akan ketemu nama Kleopas. Tapi di dalam ayat 13 dari Lukas 24 tadi jelas-jelas katakan bahwa Kleopas ini adalah bagian dari murid Yesus. 2 orang murid Yesus itu berjalan dan Yesus temani mereka. Dalam tradisi gereja itu mengatakan bahwa Kleopas ini adalah bagian dari 70 murid. Kan Yesus punya 12 murid dan punya 70 murid. Salah satunya adalah Kleopas. Kita bisa yakini ini karena dari peristiwa ini. Yang pertama, Yesus memilih untuk menampakkan diri kepada Kleopas. Kalau Kleopas itu orang mungkin tidak terhitung dari murid-muridnya, bisa jadi Yesus tidak memilih. Karena kalau kita lihat dari kronologi cerita Yesus menampakkan diri, semua itu kepada murid-muridnya. Karena mereka lah yang akan meneruskan kabar kebangkitan Kristus ke seluruh dunia. Setelah Yesus naik ke surga. Dan Kleopas punya peran yang penting di dalam pemberitaan tentang kebangkitan Kristus. Yesus memilih untuk menyatakan diri kepada dia. Dan lalu ada yang bertanya, temannya Kleopas itu siapa? Di dalam tradisi gereja sekali lagi mengatakan bahwa itu adalah Lukas, penulis dari Injil ini. Ya. Oke, kita tinggalkan cerita tentang Kleopas dan temannya. Nah, sekarang saya masuk kepada inti pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya mau mengajak kita untuk melihat 5 tahapan iman Kristen, 5 tahapan iman kita, dan mungkin di akhir saya akan tanyakan kita ada di tahapan yang mana. Dari cerita Kleopas dan temannya ini bersama Yesus berjalan ke Emmaus. Tahapan yang pertama adalah mata yang buta. Apa maksudnya mata yang buta? Yesus datang mendekat kepada Kleopas dan temannya, tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Mereka tidak tahu, padahal bercakap-cakap, bercerita. Gitu. Tapi mereka tidak tahu itu Yesus. Minimal ada 4 alasan saya mau sampaikan, kenapa mereka tidak tahu itu Yesus. Alasan yang pertama, Yerusalem dan Emmaus itu jaraknya sekitar 7 mil, 11 km lebih. Dan Emmaus itu berjalan menuju ke arah barat. Berarti makin gelap. Sehingga bisa jadi mereka tidak, entah mereka ketemu di kilometer berapa, mungkin sudah benar-benar makin gelap. Tapi yang pasti ketika sampai ke rumah di Emmaus sudah gelap. Makanya mereka memaksa Yesus tinggal bersama dengan kami. Bisa jadi. Gitu ya. Tapi banyak orang tidak yakin tentang hal itu. Nah yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah mereka masih diliputi oleh kesedihan. Gitu. Mereka berjalan bisa jadi sambil menangis karena kehilangan Yesus. Pikiran mereka sedang sedih. Coba mau kita bawa orang lagi sedih dan menangis. Kita nasihati dia, lama-lama ditempelin kita. Gitu. Yang semua yang kita omong itu tidak masuk akalnya. Kenapa? Karena orang lagi sedih, itu emosinya lagi meningkat, logikanya menurun. Yang ketiga, bisa juga yang tadi ya dalam cerita, Kleopas dan temannya ini, karena mereka murid Yesus, mereka bukan bagian dari 12 rasul, sehingga mungkin mereka punya waktu intens dengan Yesus itu tidak seperti 12 rasul. Bisa jadi mereka kurang peka. Karena mereka tidak terlalu sering bersama-sama dengan Yesus. Karena mereka cuma barisan 70 murid. Dalam Alkitab kita, dalam Injil cuma sekali diberitakan Yesus mengutus 70 murid. Tapi yang paling banyak cerita, Yesus habiskan waktu dengan 12 muridnya. Dan kemungkinan ini tidak akan terjadi dari cerita Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Karena mereka paling sering bersama dengan Yesus. Yang keempat, mungkin saja Yesus sudah berbeda dengan sebelum dia mati.
tubuhnya berbeda. Makanya dalam cerita hari pertama kebangkitan, Maria Magdalena, saya tidak tahu bahwa itu Yesus. Dia berbeda. Yesus tidak tampil mungkin seperti sebelum dia mati dan bangkit. Dan walaupun mungkin mereka berharap bahwa Yesus akan bangkit, tapi mereka juga tidak tahu Yesus yang bangkit seperti apa. Gitu ya. Dan tidak mudah bagi kita, saya ke contoh, misalnya sekarang ini ada orang yang mati, lalu tiba-tiba diberitakan 3 hari kemudian dia bangkit. Kira-kira kita percaya atau tidak? Mungkin tidak percaya, atau mungkin kita duduk jaga mayat, dia bangun, kita bangun lari juga. Gitu. Mereka juga, kok ini Yesus bangkit ya. Mungkin ya mereka, hal-hal itu yang membuat mata mereka buta sehingga mereka tidak benar-benar sadar Yesus sedang berjalan dengan mereka. Itu tahapan iman yang pertama, mata yang buta. Tahapan iman yang kedua adalah wajah yang penuh beban. Ada 4 alasan kenapa saya sampaikan bahwa mereka jalan dengan wajah yang penuh beban. Selain mata mereka buta, yang kedua wajah penuh beban. Bebannya seperti ini. Di dalam bacaan yang tadi kita baca, mereka akui kepada Yesus yang berjalan dan mereka tidak kenal itu Yesus. Mereka bilang, Yesus itu orang yang baik. Mereka terbeban. Kenapa? Di dalam cerita kita sehari-hari, kita sering bilang begini, kenapa ini orang baik, ini dia mati sidu-sidu. Kenapa bapak tua, mama tua yang jahat, cerewet, segala macam, kenapa dia mati duluan? Mereka terbeban dengan itu. Yesus ini orang yang sangat baik, dia tolong semua orang, kenal tidak kenal dia tolong. Gitu. Dia mau jalan sibuk saja, orang palang dia di jalan, tolong bantu, dia bantu. Gitu. Kenapa orang baik mati cepat? Gitu. Kenapa bukan orang yang jahat saja? Yang kedua, pertama Yesus orang yang baik, yang kedua Yesus itu nabi yang besar. Nah ini sangat serius. Kenapa? Kalau kita lihat dari Alkitab kita Perjanjian Lama dan Baru, akhir Perjanjian Lama dalam urutan Alkitab kita adalah Maliaki, lalu ada 1 lembar kosong, baru masuk ke Matius. Di dalam cerita kronologi histori gereja, sejarah gereja, itu kira-kira 400 sampai 500 tahun. Apa maksudnya? Selama 400 sampai 500 tahun, Allah tidak berbicara langsung kepada satu orang pun. Tidak ada nabi di situ. Jadi tiba-tiba muncul Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus yang lebih besar dari Yohanes Pembaptis, dengan segala kehebatannya menurut pengakuan dalam Markus 1 ayat 22. Markus 1 ayat 22, semua orang yang mendengar Yesus mengatakan orang ini orang yang berkuasa lebih hebat dari ahli Taurat mereka. Dia nabi yang hebat, nabi yang berkuasa. Tapi dia mati. Itu bikin mereka murung, sedih, dan sudah mengerti apa yang terjadi sebenarnya. Yang ketiga, Yesus orang yang baik ini, Yesus nabi yang besar ini, dia mati bukan karena ditabrak oleh kuda, bukan mati karena ditabrak oleh kereta, bukan mati karena penyakit, tapi mati karena dibunuh, disalibkan. Yang salibkan dia bukan orang jahat, tapi pemimpin-pemimpin agama kami. Orang yang aktif melayani di bait Allah, orang-orang yang kami hormati, kalau ketemu mereka kami tunduk dengan penuh hormat. Mereka yang salibkan orang yang baik dan nabi yang hebat ini. Ada apa sebenarnya? Kenapa bisa seperti itu? Dan yang keempat, kami sangat menaruh pengharapan yang besar kepada orang ini, supaya dia dengan segala kehebatan dan kebaikannya membebaskan Israel. Tapi apa yang terjadi? Dia mati disalibkan, dan 3 hari kemudian dari kematiannya, perempuan-perempuan ini datang dan kasih tahu bahwa mayatnya hilang. Apakah dia bangkit atau dijual atau di mana? Kami tidak tahu, kami tidak mengerti. Semua ini menjadi beban bagi Klopas dan temannya. Bukankah kita juga seperti itu? Tuhan, ini beban, masalah banyak sekali, bisa mengerti lah. Kamu bikin apa? Semua orang yang datang nasihati kita, kita tidak akan dengar lagi. Karena terlalu beratnya beban hidup ini. Seperti orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda. Yesus datang menawarkan, apakah kamu sembuh? Dia bilang, Tuhan. Dia tidak responi pertanyaan Yesus, tapi dia responi penderitaannya. Sudah 38 tahun, beta berusaha, tidak ada yang tolong beta. Bukankah ketika kita punya beban begitu berat, firman Tuhan datang, kita apatis terhadap firman Tuhan, kita acu tak acu. Tuhan tidak peduli dengan saya. Masalah saya bertahun-tahun tidak beres-beres. Lu mau datang ngomong apa lah dengan beta? Lebih lu pisah. Semua itu membuat kita tidak bisa meresponi kebenaran. Karena Yesus sendiri datang tawarkan, kamu mau sembuh? Yesus datang bicara dengan Klopas dan temannya. Apa yang kau bicarakan? Kau bicarakan tentang saya ada di sini. Tapi mereka tidak bisa merespon.
Yang ketiga, blundering mind. Apa itu blundering mind? Pikiran yang tidak fokus, bingung, logikanya tersesat dan keliru. Tidak mengerti apa-apa. Makanya, karena mereka logikanya sesat, tidak mengerti apa-apa, Yesus bilang apa? Kamu bodoh. Bapak semua, saudara semua, saya mau katakan, Yesus tidak pernah sembarangan sebut orang bodoh. Banyak orang menghakimi pemungut cukai, pelacur, pesina, tapi Yesus tidak pernah katakan mereka bodoh. Justru yang Yesus katakan bodoh adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Yesus katakan bodoh, dua murid ini, kamu bodoh. Kalau kita lihat pada firman Tuhan, beberapa orang yang Yesus pernah katakan bodoh. Yang pertama, dalam khotbahnya di bukit, di Matius pasal 7, di situ dikatakan orang bodoh adalah mereka yang bangun rumah di atas pasir. Yang kedua, Yesus ceritakan dalam perumpamaan tentang 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Yang bodoh pegang pelita, tidak siapkan minyak. Bodoh. Kamu rajin ke gereja, tapi kamu tidak terapkan firman Tuhan. Kamu rajin dengan segala perbuatan baik, tapi kamu tidak punya persekutuan dengan sumber kebaikan itu. Kamu bodoh. Yang ketiga, Yesus katakan orang bodoh dalam perumpamaan, ada orang kaya punya harta berlimpah-limpah, dia katakan tinggalkan Tuhanmu, hidup berfoya-foya, hedonis dengan segala kesenanganmu. Yesus katakan, kamu bodoh. Malam ini jiwamu diambil. Semua jerih payahmu untuk apa dan untuk siapa? Tidak ada gunanya. Yesus katakan Kleopas dan temannya itu bodoh, karena Yesus bilang begini, kamu baca firman Tuhan, tapi kamu tidak percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Kamu hanya pilih ayat-ayat kesukaanmu. Kamu mau diberkati, kamu cari ayat yang diberkati. Yesus tadi garis bawah begini, Mesias harus menderita menuju kemuliaan. Mengikut aku menderita. Kamu mau atau tidak? Orang yang hanya pilih ayat-ayat kesukaan, Yesus katakan bodoh. Kita lihat dalam kisah hidup Ayub, dia sangat menderita, semua meninggalkan dia. Istrinya pun meninggalkan dia. Tapi dia tetap terpujilah Tuhan. Bukankah kita harus terima yang baik dan yang tidak baik dari Tuhan itu? Dan kepada Ayub tidak pernah dikatakan bodoh. Sekalipun istrinya bilang, kutuk Tuhanmu dan mati. Tapi dia bilang pada istrinya, kamu gila. Nah, apakah saat ini Tuhan katakan kamu bodoh? Kamu rajin gereja, tapi kamu tidak baca firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus dan miskin dalam cerita Tuhan Yesus. Orang kaya bilang pada Lazarus, Abraham suruh Lazarus turun, beritakan Injil kepada saudaraku. Abraham katakan, di mereka ada firman Tuhan. Kalau mereka tidak percaya itu, percuma orang mati bangkit dan bersaksi. Yesus katakan kepada Kleopas dan temannya, kamu bodoh, kamu punya firman Tuhan, mungkin kamu tidak baca itu firman Tuhan, sehingga kamu tidak percaya. Atau kamu baca, kamu tidak percaya seluruhnya. Makanya hal yang Yesus lakukan setelah bangkit dari kematian adalah orang kita biasa bilang Bible study. Bible study, belajar firman Tuhan. Yesus ajar mereka dari kitab Musa, kitab para nabi, Mazmur. Dia ajar semuanya apa yang tertulis tentang dia. Bahwa Mesias harus menderita menuju kemuliaannya. Baca firman Tuhan, baca semua. Siapa yang sudah baca dari Kejadian sampai Wahyu? Ada atau tidak? Baca semua. Percaya semua yang tertulis dalam firman Tuhan. Saya pernah sampaikan di sini, saya pernah bertanya kepada seorang Kristen. Dia sekarang mungkin umur 80-an tahun. Dia pemimpin yang hebat dan terkenal di Indonesia ini. Dia pemimpin perusahaan-perusahaan besar, dia dekat, saya cukup kenal dekat dengan dia. Pernah satu mobil dengan dia, jemput dia di bandara dan kita datang ke sekolah. Lalu saya tanya dia, Pak, saya ini pemimpin baru, kepala sekolah baru. Saya meminta saran dari Pak bagi saya, apa yang harus saya lakukan. Saya pikir dia akan kasih tips-tips, kunci-kunci rahasia-rahasia sukses. Tidak, dia cuma bilang begini, Graver, satu saja, baca firman Tuhan dan percaya itu. Hanya itu saja. Seberapa kita sudah benar-benar baca firman Tuhan dan percaya. Salah satu hal yang paling efektif, saya katakan dalam nama Tuhan, yang paling efektif untuk terus bertumbuh dan belajar firman Tuhan dan percaya firman Tuhan adalah uji setiap firman Tuhan di dalam penderitaanmu. Pakai masalahmu, penderitaanmu, kelemahanmu untuk uji firman Tuhan. Benar atau tidak? Uji di situ. Kalau dalam kesenanganmu, kamu susah untuk menguji firman Tuhan. Tapi di dalam penderitaanmu, kamu uji. Firman Tuhan itu benar atau tidak. Makanya Yesus memakai kata kunci, closing statement. Kata kuncinya adalah Mesias harus menderita menuju kemuliaannya.
Nah, seberapa kita yang tidak mau menderita, tidak mau kecewa dalam hidup ini. Kita akan kecewa karena dunia ini menawarkan kekecewaan bagi kita. Yang keempat, hati yang membara. Apa yang saya maksudkan dengan hati yang membara? Yang saya maksudkan dengan hati yang membara ini, yang pertama adalah membara karena rasa malu. Mereka murid-murid Yesus. Mereka punya firman Tuhan. Kemungkinan besar mereka rajin beribadah, tapi mereka tidak mengerti firman Tuhan. Dan yang datang nasihati mereka ini orang yang mereka tidak kenal. Bapak mama, saudara yang ada di sini atau yang ikut secara online, kita yakin kita sangat Kristen. Lalu ada orang yang datang bilang, lu ini bodoh, lu sudah ngerti apa-apa. Lalu dia jelaskan kita firman Tuhan dan benar semua yang dia omong. Hati kita membara dengan apa? Rasa malu. Oh ini anak kecil satu datang dari mana kok dia bisa ajar beta yang 10 tahun jadi Kristen. Yang setiap hari berkhotbah, setiap hari memuji, setiap hari jadi WL, setiap hari melayani orang di mana-mana, setiap hari berbuat baik di kantor, dimanapun kita lakukan kebaikan. Lalu dia bilang, lu ini bodoh. Anak kecil. Hati kita membara dengan rasa malu. Yang kedua, hati mereka membara dengan sukacita dan gembira setelah mereka paham firman Tuhan. Setelah Yesus menyentuh hati mereka. Makanya di bacaan tadi kita baca, hati mereka berkobar-kobar. Mereka bilang gini, bukankah hati kita berkobar-kobar di tengah jalan tadi? Ini sebelum sampai di rumah. Mereka masih belum kenal Yesus. Tapi mereka mulai paham, oh ya, yang Yesus omong ini benar. Tapi ini siapa orang ini? Nah, Bapak Mama Saudara, saat hati orang disentuh oleh Yesus, maka satu hal saja yang akan terjadi adalah dia akan minta Yesus tinggal bersama dengan saya. Hanya itu. Hanya itu yang paling mungkin ketika seseorang hatinya disentuh oleh Yesus, maka dia akan membuka hati dan dikatakan, Yesus tinggal bersama-sama dengan saya. Jangan pergi lagi. Mari Tuhan, abide with us, tinggal bersama-sama dengan kami. Malam sudah datang, hari telah senja. Karena itu dalam cerita itu, mereka memaksa Yesus, Alkitab katakan mendesak, memaksa Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Nah di dalam cerita itu tadi, yang kita baca, setelah mereka sampai di rumah, Yesus masuk bersama dengan mereka, lalu mereka, ceritanya tadi langsung loncat kepada Yesus memecah-mecahkan roti. Pertanyaan saya, siapa yang tuan rumah di situ? Itu rumah siapa punya? Apakah itu rumah Yesus punya? Bukan. Itu rumah Lukas atau Kleopas punya? Bukan. Saya waktu siapkan ini saya cari tahu referensi siapa yang punya rumah itu. Tidak ada data yang pasti itu rumah milik siapa. Tapi yang pasti mereka masuk ke rumah. Nah, bagaimana mereka bisa kenal itu Yesus? Gitu. Apakah karena Yesus pecah-pecahkan roti? Apakah Yesus pecahkan roti? Kalau pecah-pecahkan roti itu kebiasaan orang Yahudi, memakan pecahkan roti. Apakah karena Yesus pecahkan roti dan bersyukur? Apakah mereka hadir di perjamuan malam terakhir? Tidak. Alkitab tidak katakan bahwa mereka ada di situ. Yang ada di perjamuan malam terakhir adalah hanya 12 rasul. Tidak ada yang lain. Lalu dari mana mereka tahu itu Yesus? Dalam budaya Timur Tengah kuno, makan bersama dengan orang, mengundang tamu makan itu satu kehormatan. Satu tanda persekutuan, satu tanda penerimaan. Itu hal yang biasa. Tapi hal yang unik dari kebiasaan itu adalah, kalau tamu itu benar-benar tamu yang istimewa dan sangat dihormati dan punya otoritas, dia seorang pemimpin, maka tamu itu akan diberi kesempatan pecahkan roti ini. Itu tanda kehormatan. Bahwa orang ini kita hormati dia. Dia bukan orang biasa-biasa. Berarti cerita itu seperti dibalik, Yesus itu dia tamu di situ tapi dia menjadi tuan rumah karena dia yang pecahkan roti. Nah, lalu pertanyaannya, kembali pertanyaan tadi, bagaimana sampai mereka bisa tahu? Apakah karena Yesus menghilang? Tidak. Justru ketika mereka tahu itu Yesus, Yesus menghilang. Bapak mau coba bayangkan, ketika orang pecahkan roti, apa yang terjadi? Dia terima roti, apakah tangannya di bawah? Tidak, tangannya di atas. Dan dikatakan Yesus mengucap syukur dan pecahkan roti. Berarti apa yang mereka lihat? Bekas paku itu yang mereka lihat. Ini Yesus. Ketika mereka sadar ini Yesus, Yesus hilang dari situ. Lalu mereka bilang, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menjelaskan firman Tuhan?
hati kita berkobar-kobar dan dibuktikan dengan bekas paku di tangannya. Apa yang terjadi setelah hati mereka berkobar-kobar dan mereka sadar itu Yesus? Yang terjadi adalah setelah mereka membuka hati, Yesus tinggal bersama-sama dengan saya, tinggal selama-lamanya dengan saya. Maka yang terjadi adalah walaupun malam hari, jarak Emmaus dan Yerusalem 7 mil, 11 kilometer lebih, mereka tinggalkan rumah, tinggalkan harta kekayaan, pergi kembali ke Yerusalem dan beritakan Yesus sudah bangkit. Ketika hati kita benar-benar berkobar-kobar, kita akan tinggalkan segala sesuatu untuk memberitakan Injil. Ini bukan berarti saya suruh jual harta, bukan. Tapi seperti dalam Lukas 5, setelah Petrus, dia bertobat karena dia tahu ini orang bukan biasa-biasa, saya bisa dapat begini banyak ikan, dia tinggalkan perahunya, lalu ikut Yesus. Padahal perahu itu sumber pencariannya setiap hari. Ikut Yesus. Seberapa kita benar-benar sungguh-sungguh ikut Yesus. Kalau kita ikut Yesus, tapi bukan karena sungguh-sungguh mengenal dia, tapi kita mau cari untung, kita akan setengah-setengah berkorban dan kita akan kecewa. Setelah mereka tahu ini Yesus, hati mereka berkobar-kobar, mereka sungguh-sungguh buka hati untuk Yesus, bahkan memaksa Yesus tinggal bersama-sama denganku malam telah senja. Sudah banyak orang tinggalkan saya menderita. Kita tinggalkan itu untuk ikut Yesus, untuk pergi dan beritakan Injil. Kalau benar-benar hati kita telah disentuh oleh Kristus. Nah, pertanyaan saya Bapak Mamur, saudara semua, pemusik silakan ke depan dan pemuji. Dari level 1 sampai 5, kita ini ada di level yang berapa? Apakah kita masih, yang pertama, mata kita masih buta? Begitu banyak masalah membuat kita sulit untuk mengenal Kristus, sulit untuk menerima kebenaran? Apa kita terjebak dengan pikiran-pikiran yang keliru? Kita terlalu emosional, logika kita tentang kebenaran itu tidak jalan? Atau kita sudah sampai kepada hati kita berkobar-kobar ikut Tuhan? Kalau kita berkobar-kobar, sekarang ini seberapa hati kita berkobar-kobar dibanding dulu? Ya seperti orang berpacaran atau menikah lah ya. Cinta pertama sampai cinta terakhir ini seperti apa? Antara cinta pertama dan cinta terakhir apa yang terjadi? Kita masalah hidup, beban hidup, pergumulan hidup segala macam mulai menggerus spirit dari cinta kita, kasih kita. Apa yang mengganggu kita? Apakah masalah hidupmu membuat engkau tidak bisa lagi percaya Tuhan? Atau begitu banyak hal yang kamu alami membuat kamu tidak bisa lagi berkobar-kobar? Kalau kita tidak berkobar-kobar, berarti ada yang salah gitu. Semangat untuk beritakan Injil. Seberapa kita sungguh-sungguh mau beritakan Injil? Beritakan Injil bisa saja kita benar-benar seperti para pendeta atau penginjil, pergi ke tempat-tempat yang jauh beritakan Injil. Atau hal yang paling sederhana dari cara hidupmu, kamu beritakan Injil. Khotbah hidup itu adalah khotbah yang paling kuat. Teladan hidup itu khotbah yang paling kuat. Saya hidup dalam Tuhan untuk jadi berkat bagi orang lain. Silakan musik ke depan. Ya. Yang paling terakhir Bapak Mamur Saudara, saya mau katakan kepada kita di pagi hari ini, mengakhiri khotbah ini adalah, Yesus itu pribadi yang paling tahu etika. Dia penguasa langit dan bumi, dia menciptakan kita, tapi dia pribadi yang paling tahu etika, dan dia menghargai kita. Walaupun dalam Yohanes 1 ayat 12 katakan bahwa ada orang, dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tolak dia. Dia tidak paksa. Tapi orang-orang yang terima dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Dalam cerita tadi, ketika Yesus sampai dengan Kleopas dan temannya ini sampai ke rumah di Emmaus, Yesus berjalan mau terus. Tapi mereka yang mendesak Yesus, tinggal bersama dengan kami. Abide with us, tinggal bersama dengan kami. Yesus masuk, tinggal bersama. Dalam cerita di Wahyu 3 ayat 20, kalau kita ingat dalam Wahyu 3 ayat 20, dikatakan bahwa Yesus mengetok pintu. Lalu karena ada orang yang mendengarkan ketokan itu, buka pintu, Yesus masuk. Dia tidak mendobrak pintu. Dia tidak paksa seperti perampok mendobrak pintu, tapi dia ketok. Kalau kamu dengar suaranya, buka pintu hatimu, dia akan masuk dan dikatakan akan makan bersama-sama dengan mereka. Itu yang Yesus lakukan. Kleopas dan temannya memaksa Yesus untuk masuk, buka pintu hati mereka, buka pintu rumah mereka. Yesus masuk dan makan bersama-sama dengan mereka. Dan mereka menghargai Yesus, silakan pecahkan roti ini dan kita makan bersama. Apakah kita sungguh-sungguh, Tuhan, ini hidup saya. Saya sadar betul, saya percaya hidup saya milik-Mu. Silakan kuasai saya, pimpin hidup saya, atur langkah-langkah hidup saya. Hidup saya milik-Mu. Engkau seperti tamu karena saya undang masuk.
Tapi setelah kamu masuk ke hati saya, jadilah pemilik atas hidup saya. Kuasai hidup saya, kendalikan semua keinginan pikiran hati saya. Kendalikan dengan firman-Mu. Saya serahkan hidup saya total kepadamu. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, Engkau punya kendali atasnya. Dari semua itu akan membuat hati kita berkobar-kobar setiap hari untuk ikut Tuhan dan hidup kita memberitakan Injil-Nya. Dan Yesus berjanji, barang siapa yang karena namaku dan karena Injilku meninggalkan segala-galanya untukku, dia akan menerima berlipat kali ganda. Karena namaku dan karena Injilku. Itu janji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita merenungkan beberapa saat bagian firman Tuhan yang telah kita dengarkan.